Udah ya, saya lanjutkan. Pada dasarnya bekerja pada ketinggian, misalnya gedung, tower, dan sebagainya menuntut kehati-hatian yang lebih. Jadi Mas, kalau kita bekerja di gedung ya, atau di tower ya, biasanya kan tower itu kan banyak tower listrik ya, jaringan tuh ya, tinggi-tinggi itu menuntut kehati-hatian yang lebih ya Mas ya. Yang mungkin tidak tercantum atau tidak pernah dibukukan, tapi karena berdasarkan pengalaman kita harus hati-hati berdasarkan pengalaman. Itu lebih mendukung Mas ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan dukungan peralatan, perhitungan dan manajemen yang baik akan membuat kita merasa aman dan nyaman. Jadi berdasarkan dukungan peralatan, terus manajemen yang baik ya, terus perhitungan yang baik ya, terus manajemen yang baik dan disertai dengan pengalaman ya, itu membuat kita merasa aman dan nyaman. Nah gini loh Mas, orang kalau bekerja di atas, mereka yang baru menginjak atau baru mencoba dengan orang yang berpengalaman itu jauh bedanya Mas, jauh sekali, tampak kok kelihatan dari gerak-geriknya kelihatan ya. Jadi dari segi mukanya ini ya, walaupun orang yang baru itu ya akan tampak kelihatan rasa ragu-ragunya ya. Tapi kalau orang yang sudah pengalaman dia ya tetap prosedur tetap dijalankan, walaupun kedua-duanya tetap dijalankan tapi kelihatan dari gerak-geriknya ya. Kalau pengalaman itu cek nah gitu ya. Dan dengan APD yang mereka yang berpengalaman itu biasanya lebih hati-hati ya, tidak akan pernah ada yang terlupakan ya. Tapi kalau yang masih baru, namanya baru Mas ya, kurang itu pasti ya karena dia masih meniti pengalaman ya. Oke, saya teruskan. Faktor-faktor yang perlu dalam bekerja di ketinggian ya. Jadi ada faktor-faktor yang diperlukan yang dipakai untuk bekerja di ketinggian. Yang satu tentang fisik Mas. Fisiknya harus fit ya kan. Jangan merasa sakit ya, atau merasa kurang atau merasa nggak sehat. Pokoknya harus fit untuk naik ke atas ya. Karena di atas itu kan berarti tantangannya besar sekali loh Mas ya. Panas itu yang jelas ya. Terus kekuatan fisik itu untuk berpegang itu juga harus kuat ya. Terus didukung peralatan dan APD yang komplit ya. Terus kondisi lingkungan itu juga mendukung Mas ya. Jadi tempatnya tuh ya, kondisi lingkungannya tuh bisa jadi besarnya ada angin, ada hujan ya. Itu sangat mendukung juga Mas. Orang bekerja dalam suasana hujan ya, dengan orang bekerja dalam suasana tidak hujan ya atau mendung ya, dengan suasana yang panas, beda sudah ya, beda sekali yang mempengaruhi bentuk fisik kita dan motivasi kita ya. Nah terus saya teruskan, pemerintah bersama asosiasi terkait dengan kegiatan kerja dan kegiatan yang bekerja pada ketinggian, yaitu yang disebut Asosiasi Rope Access Indonesia atau ARAI ya, dan Asosiasi Ahli Keselamatan Kerja pada Bangunan Ketinggian A2K2BT ya. Jadi pemerintah ya bersama asosiasi ya yang terkait, yang bekerja, yang punya asosiasi biasanya bekerja sama Mas ya. Biasanya bekerja sama supaya ya para pekerja itu sudah betul-betul kondisinya memenuhi syarat
ya untuk bekerja di tempat yang tinggi ya. Dan juga ada pokok dari aturan adalah melindungi tenaga kerja dari bahaya kerja pada tinggi. Tadi ada aturan-aturan pokok ya untuk melindungi para pekerja itu untuk bekerja pada pekerjaan yang tinggi-tinggi. Itu ada Mas aturan-aturannya. Jadi tidak sembarangan. Beda Mas. Orang kalau Mas dan Mbak ya, orang kalau bekerja biasanya di ketinggian ya di rumah-rumah gini ya, terus langsung dipekerjakan di bangunan yang tinggi itu mentalnya sudah beda. Ya. Aturannya pun beda. Ya. Beda, pasti beda. Untuk itu biasanya Mas ya, orang yang biasa bekerja di ketinggian itu biasanya sudah punya sertifikat Mas ya. Sertifikat itu biasanya dikeluarkan oleh ARAI atau A2K2BT ya, dikeluarkan. Jadi tanpa ada sertifikat itu ya, pihak pemilik bangunan yang besar itu ya biasanya bertanya pada kontraktornya itu ya untuk melaksanakan pekerjaan di atas itu ditanyakan pekerjaannya punya enggak, ya, kalau punya ya jalan aja. Karena apa Mas, risiko kecelakaan itu yang bertanggung jawab ya bukan keluarganya orang itu aja Mas ya, perusahaan yang mengelola tentang tenaga kerjaan itu dan juga para pemilik pekerjaan itu pun juga harus bertanggung jawab ya. Ada hukumnya Mas. Ya. Dah, saya lanjutkan. Ini kalau kita lihat ya gambar 53 ya, itu kebiasaan mengambil risiko. Ya, kebiasaan mengambil risiko. Artinya gini Mas ya. Kalau kita memakai tangga ya Mas ya, kalau tangga itu secara fisiknya ya itu kurang memenuhi syarat ya, enggak usah dipakai ya. Atau ya itu kondisi tangganya atau kondisi alamnya pun juga gitu. Kalau kondisi alamnya tidak begitu mendukung ya enggak usah naik tangga. Contohnya Mas ya, pada waktu hujan deras ya, bekerja mau hujan terus kebetulan hujan deras dengan tidak hujan, itu kan kalau mengambil risiko Mas ya, itu kalau bekerja pada hujan, suasana hujan itu kan risiko ya, risikonya naik ya karena mudah tergelincir. Itu jangan dikerjakan lah kalau hujan ya. Nggak usah melakukan pekerjaan pada saat hujan kalau bisa. Oke ya Mas ya. Untuk naik tangga loh Mas ya. Itu berisiko sekali. Terus tangganya secara fisik ya, secara standar itu tidak memenuhi SNI Mas, Standar Nasional Indonesia. Nggak usah dipakai. Tinggal aja ya. Atau minta ganti yang baru. Oke, kita lanjutkan. Penyebab langsung kecelakaan memang mudah untuk dilihat. Kecepatan yang melebihi batas, itu contohnya ya, pijakan yang kurang kuat terpeleset di atas rumah, ya di atas rumah. Jadi penyebab langsung kecelakaan itu memang kita secara tidak langsung itu bisa mengantisipasi Mas ya. Jadi kalau naik kendaraan terlalu cepat ya, tidak terkendali, apalagi tidak terkendali, itu sudah kita bisa mengantisipasi penyebab kecelakaannya. Terus naik tangga ya saat hujan ya, itu kan mudah terselip ya Mas, mudah terpeleset ya Mas ya, seperti itu kan bisa diantisipasi ya. Itu perlu memang kita harus tanggap dengan kondisi seperti itu. Oke, saya teruskan Mas ya.
Terus, nah, ini Mas ya, ini tentang risiko, itu ada 3 kategori motif mengambil risiko. Ya, saya bacakan itu ada tiga poin. Poin pertama, tidak menyadari bahwa suatu pekerjaan memiliki risiko. Ya, unaware atau untreated. Artinya gini Mas ya, tidak menyadari bahwa suatu pekerjaan memiliki. Kadang-kadang orang itu tidak menyadari bahwa pekerjaan itu tidak punya risiko. Seperti orang memanjat itu kan ada risikonya, Mas. Ya, risiko itu harus sudah diantisipasi oleh si pekerja. Ya, contohnya meleset. Ya, supaya jangan meleset bagaimana? Ya. Ya, terus kecerobohan memilih tangga yang sudah tidak tidak perlu dipakai saja. Ya, artinya cacat dipakai saja, itu sudah risiko itu ya, pasti berisiko seperti itu jangan dilakukan ya. Terus poin 2 untuk mempersingkat waktu atau meringankan pekerjaan, shortcut. Nah, jadi Mas itu seperti bekerja cepet-cepetan itu Mas ya, itu sebenarnya risiko Mas ya. Yang betul itu pekerjaan itu yang normal saja ya. Jadi jangan tergesa-gesa ya, jangan tergesa-gesa, itu berbahaya sekali. Terus poin ketiga, beranggapan bahwa kecelakaan tidak akan pernah menimpa. Superman behavior. Terus dia punya anggapan, walah kecelakaan, jangan Mas ya. Kecelakaan itu karena keteledoran kita Mas ya. Pertama keteledoran kita, terus kedua cuaca dan lingkungan itu mendukung Mas, mendukung terjadinya kecelakaan ya. Seperti lingkungan yang tidak tidak mendukung ya Mas ya, itu pun mudah sekali kita tidak bisa konsentrasi ya. Terus cuaca hujan ya, hujan terus diikuti dengan sambaran petir, waduh itu akan mempengaruhi ya, memudahkan mempengaruhi atau mempermudahkan terjadinya kecelakaan ya. Nah, saya lanjutkan. Dari ketiga contoh di atas, poin pertama, kedua dapat diperbaiki dengan sistematis melalui pelatihan dan pelajaran. Jadi Mas ya, jadi 1 dan 2 itu kita bisa melatih diri ya supaya jangan sampai terjadi itu dengan cara pelatihan dan pembelajaran. Biasanya lewat lewat training seperti itu. Terus yang ketiga, sedangkan kategori ketiga adalah tingkat yang paling berat dalam mengambil risiko. Karena biasanya pelakunya adalah orang-orang yang handal dan pekerjaannya yang telah diulang kali melakukan pekerjaan dengan cara yang sulit dilakukan orang-orang biasa. Jadi pekerjaan yang ketiga itu ya itu memang harus ini Mas ya, orangnya tuh ya berpengalaman, punya sertifikat yang kuat Mas ya, atau ijazah atau pengalaman yang jauh lebih lama ya, sehingga dia antipasi terhadap dirinya, termasuk kekuatannya, terus pengalamannya itu bagus sekali ya, itu aman lah, pada intinya bisa aman. Terus saya lanjutkan. Untuk dapat mengenali risiko ini dengan baik, mulailah kebiasaan diri untuk berhenti sejenak sebelum melalui pekerjaan dan mencoba melihat dengan jelas apa yang akan bisa merintangi keselamatan kita seandainya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi begini Mas, ini tampak sekali Mas ya. Tampak sekali bagi mereka yang pengalaman dan tidak pengalaman. Ya, apalagi yang masih dalam taraf belajar ya. Biasanya untuk melakukan pekerjaan, orang yang sudah pengalaman ya Mas ya, itu biasanya dia berhenti sejenak Mas.
ya, katakan naik tangga, dia berhenti sejenak untuk memikirkan, kira-kira memikirkan ya, atau mengantisipasi tangga ini aman atau dia saya naiki, ya, itu harus dikerjakan. Biasanya kalau orang kurang pengalaman, ya, begitu mendekati tangga langsung naik, ya, itu berisiko bisa selip mas, ya, tangga itu bisa selip ya, karena tumpuan yang di atas itu kalau tidak benar itu bisa miring. Nah miring ini menyebabkan kecelakaan, ya. Jadi kalau orang yang punya pengalaman, dia ya mengantisipasi, wah ini bisa miring ini, ya. Bagaimana supaya tidak miring, ya, supaya tidak terjadi slip atau miring, ya, kemiringan tangga itu. Orang yang pengalaman itu punya ilmu lah, punya pengalaman, sehingga dia bisa mengantisipasi supaya tidak selip gitu loh mas, ya mas ya. Saya beri contoh yang sederhana aja, naik tangga maunya mau mengambil buah di atas pohon, ya, naik tangga. Orang kalau tidak pengalaman, dia mungkin meletakkan tangga itu asal-asalan saja. Begitu tangga disandarkan, langsung naik. Ya, tapi kalau orang yang berpengalaman, dia akan meniti, ya, kira-kira ini aman nggak bagi kita. Ya, kita naik kira-kira selip nggak? Ya, kalau ini kemungkinan terjadi selip, bagaimana cara mengatasinya, gitu ya. Biasanya kalau orang yang berpengalaman, kalau naik tangga dikira ini, wah ini tumpuannya kan katakan pohon ya, pohonnya ditempeli dengan tangga gini, kan kemungkinan ini bisa selip, ya, tangga ini bisa kiri kanan atau selip ke kiri ke kanan. Nah, orang yang berpengalaman, ya, itu dia naiknya itu sangat hati-hati dan dia akan membawa apa yang kira-kira diperlukan, ya. Contohnya dia akan membawa tali mas ya, atau mungkin dibantu dengan palu atau paku, ya. Dia akan mas ya naik pada ujung tangga, ya, itu akan ditalikan, artinya pada tab maupun kedua ujung tangga itu ditalikan pada pohon sehingga tidak goyang. Kalau sudah tidak goyang, ditali dengan benar, ya. Ini ada ilmunya, tali menali itu ada ilmunya. Biasanya anak yang pernah ikut pelajaran pramuka, ya, tali asut itu ya, itu sering dipakai. Saya perhatikan itu tali asut yang dipakai. Karena apa? Paling sederhana, paling mudah untuk melepas setelah dipakai. Tali asut itu, ya. Tapi ya harus pengalaman memang, ya. Tali temali itu ada di internet mas, atau ada di buku pramuka, ya. Yang sudah pernah ikut pramuka pasti dia mesem mas, oh ya begitu aja. Ternyata bermanfaat, ya, tali temali itu, ya. Ini saya lanjutkan. Ya, saya baca lagi saja mas ya. Untuk dapat mengenali risiko ini dengan baik, mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mulai pekerjaan. Jadi katakan kalau mau naik tangga itu dia harus berhenti, seperti yang katakan tadi dulu mas ya. Dan mencoba melihat dengan jelas apa saja yang bisa merintangi keselamatan kita seandainya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Jadi harus bisa mengantisipasi kira-kira kalau selip, ya, itu bagaimana, ya jangan selip mas, diusahakan jangan sampai selip, ya, itu harapan, ya, sesuai dengan K3. Oke mas ya. Udah, berikutnya adalah 5.3 penggunaan tabel portabel, ya, penggunaan tangga portabel. Portabel itu tangga yang bisa dipindah-pindah loh, portabel loh mas, ya, yang tangga yang
memanjang gitu saja kok ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang ya Mas ya. Ya, ketinggiannya itu ada ukurannya Mas. Ini nanti kita baca ya. Itu penggunaannya Mas. Dalam hal ini seharusnya kita selaku pekerja itu tidak langsung menggunakan tangga itu. Tangga itu ya untuk amannya kita melakukan pekerjaan ya, atau menaikinya atau menggunakan itu. Kita lihat dulu kondisi tangga itu. Masih bagus ya, atau masih bisa dipakai, atau membahayakan, apalagi sangat membahayakan ya. Ya, awas, ilmunya ini ada ilmunya ya, ada ilmunya ya. Jadi kalau ini naik tangga itu kira-kira membahayakan, sudah tidak usah dipakai. Apalagi yang membahayakan tidak usah dipakai ya. Contohnya satu-satu ya, yang kira-kira tidak terlalu membahayakan tapi ya berisiko. Contohnya ya, itu ada murnya ya, di di rangnya itu, di tabnya itu kan ada murnya ya. Tangga yang dari logam itu murnya itu kendur ya, terus sebelahnya lagi sama ya Mas ya. Ini sebaiknya Mas ya, sebaiknya sudah enggak usah dipakai. Iya, kalau kita bawa obeng, kalau enggak berisiko kita pakai ya, jangan. Terus kedua, melihat tangga itu sudah enggak lurus ya, sudah enggak lurus atau sudah berkarat, udah enggak usah ambil risiko, enggak usah pakai ya. Yang ketiga, ini yang parah lagi ya, sudah karatan, sudah banyak, udahlah, sudah enggak lurus lagi dan sudah kelihatan sudah usang, saya enggak usah. Jadi naik tangga itu sebaiknya tangganya yang sudah diukur ya, dengan pedoman K3 aman, kerjakan pakai itu. Oke Mas ya. Nah, seperti itu. Terus berdasarkan kapasitas ya, ini ada tangga yang tadi ya, tangga portable, tangga yang lurus itu ya. Ini ternyata ada jenis, ada berdasarkan kapasitasnya tangga, dan itu ada 3 tipe, yaitu tipe 1 panjangnya 3 sampai paling rendah itu tipe 3, yaitu paling panjang 3 sampai 6 feet dan maksimum bebannya 200 pound ya, satuan internasional ya. Terus tipe kedua ini tipe sedang, ini panjangnya 2 sampai 12 feet dan maksimal beban 225 pound ya. Tipe 1 panjangnya 3 sampai 20 feet dan beban maksimal ada maksimumnya 250 pound. Gini loh Mas ya, kalau kita lihat dari segi panjangnya aja ya Mas ya. Kalau panjangnya tipe ketiga ya, yang paling pendek 6 feet, itu beban maksimumnya 200 pound ya. Nah, terus yang kedua tipe sedang, tinggi panjangnya 12 feet ya, bebannya 225 pound. Yang ketiga 20 feet dan beban maksimum 250 pound. Mas, tangga itu kan macam-macam ya. Sebetulnya masalah kapasitas kemampuannya Mas ya, dan beban maksimumnya itu dan ketinggiannya itu, kalau kita tidak tahu, tidak ada buku manualnya, itu kita bisa lihat di internet ya. Pasti kan punya merek dengan ya, namanya dengan sebutkan di situ, pasti di sana akan diberi penjelasan ya. Dan besarnya poin-poin itu jangan dilanggar ya. Contohnya yang tipe sedang atau tipe kedua itu panjangnya 12 feet, beban maksimumnya 225 pound ya. Dipakai beban paling maksimum 200 lah supaya kita aman. Jadi kita membebani ini jangan lebih dari itu
ya. Jadi berat kita ditambah barang yang kita bawa jangan sampai 225, jangan Mas, berisiko. Oke Mas ya. Nah, jadi panjang dan tipe dan beban maksimum itu kita bisa lihat di internet, andai kata buku manualnya belum ada. Tapi kalau kita beli barang baru pasti ada Mas, jelas ada ya. Kalau tidak ada tinggal saja, berarti itu barang tembakan ya. Artinya nggak qualified-nya, kurang memenuhi syarat mungkin untuk K3. Terus ukuran tangga yang lain. Ya. Ada namanya spasi step harus seragam dan paralel serta jaraknya tidak boleh lebih dari 12 in. Spasi step itu ini loh Mas, jarak step, jarak rang atau jarak anak tangga itu loh ya itu dari panjangnya tuh harus merata Mas, harus sama ya pokoknya tidak boleh kurang dari 11,5 inch ya. Inch dibawa ke senti bisa kan, dibawa ke meter bisa kan ya. Bahasa yang sering dipakai memindah dari inch ke meter, ayo bahasa apa, ayo. Ya, perhatikan itu, ya. Ini kan kebetulan memakai inch, ya. Ya, ingat-ingat itu Mas, ya. Kata-katanya sering dipakai itu di lapangan, ya. Coba diingat-ingat. Nah, nanti bisa jadi ujian bisa saya tanyakan itu, ya. Dari satuan meter, ya, ke kilometer, jangan ke meter-meteran sama, biasa ke satuan yang lain, inch ya, ke inch apa tuh ya biasanya itu sering dipakai Mas ya. Terus lebar nomor 2, poin kedua, jarak minimum antara rel samping tidak boleh kurang dari 11,5 in. Jadi jarak minimumnya antar ininya loh Mas, antar yang memanjang itu, yaitu namanya relnya itu, rel itu Mas ya, itu tidak boleh kurang dari 11,5 in. Ayo, berapa senti kira-kira ya? Oke lah, bahasa yang dipakai itu konversi ya Mas ya. Kamu lihat ya konversinya dari inch ke meter atau ke sentimeter, atau bisa langsung ke tabelnya di mana tuh, di Mbah Google banyak Mas ya. Terus lebar minimum dari rel samping tidak boleh kurang dari 1 in. Maksudnya gini loh Mas, kalau bentuknya seperti ini ya ini panjang, ini ke sini tuh ya, katakan panjang ya, panjang ini lebar, ini panjang lebar 4 ya. Ininya yang dimaksud di sini lebarnya itu yang ini loh Mas, tidak kurang dari lebarnya itu yang ini lah, yang lebar yang ini lah, yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini, lebar yang ini ya. Lebarnya itu tidak boleh 1 in. 1 in itu loh kecil Mas, kurang lebih sekian ya. Tapi tangga itu tidak seharus memenuhi seperti ini Mas. Lihat dulu tangganya Mas ya, tangganya bagaimana ya, karena banyak relnya itu ya bentuknya bulat ya, ada yang kotak ya, ada 4 persegi panjang ya, ada yang ya macam-macam, ada yang bergerigi dan lain sebagainya ya. Kalau dari seperti bambu itu kan bulat ya kan ya. Oke Mas ya. Terus ada yang Mas dan Mbak mungkin pernah melihat orang-orang yang biasa nganu Telkom itu, tangga yang diodot itu Mas, ditarik seperti itu ya. Itu saya sendiri tidak tahu spesifikasinya ya, kekuatannya berapa saya juga tidak tahu. Untuk tahunya itu kita bisa lihat di Google aja ya, kita download speknya itu ya.
Ya pokoknya spek itu jangan dilanggar Mas. Kalau dilanggar musibah bagi kita. Oke, saya lanjutkan. Terus ada 3 tipe bahan untuk pembuatan tangga ya. Ya ada kayu, fiberglass, aluminium. Ya Mas ya. Nah dari kayu saja bukan konduktor. Saya baca ya Mas, poin pertama untuk dari kayu itu bukan konduktor secara elektrik jika pada kondisi kering. Jadi gini loh Mas, pada kondisi kering, kayu itu mempunyai isolasi ya terhadap listrik ya, punya R tinggi yang tidak tahu berapa tergantung dari kayunya. Tetapi Mas, kalau kayu itu basah Mas ya, basah itu dia sebagai konduktor ya. Jadi kalau memanfaatkan ya untuk kita menangani daerah-daerah yang bertegangan, kita hati-hati ya Mas ya. Kita bisa memilih yang kayu atau fiberglass atau yang aluminium ya. Kalau berhubungan dengan tegangan itu biasanya fiberglass Mas ya. Fiberglass kan punya plus minusnya sama Mas. Kayu pun punya plus minus ya terhadap tegangan Mas, terhadap listrik loh. Aluminium juga sama, punya plus minus ya. Saudara bisa membaca dari karakternya ini ya, dari spesifikasinya ini ya bukan konduktor, isolasi alami yang baik terhadap panas ya. Kayu itu ternyata isolasi alami yang baik untuk kondisi panas. Jadi kalau kita memilih ya dari ketiga bahan ini, kita harus mengantisipasi kita mau apa, mau naik untuk apa, terus suasana cuacanya bagaimana. Kita harus pandai-pandai memilih diantaranya ya, supaya kita tidak bermusibah ya, tidak kena musibah karena keteledoran kita atau ketidaktahuan kita. Contohnya saja kita mau bekerja pada tegangan ya, pada tegangan ya Mas ya, kita mau naik atas tapi atas itu ada tegangannya ya. Jangan pakai aluminium Mas, berisiko ya, karena nanti nyetrum tangga kita tuh nyetrum ya. Gitu, sebaiknya jangan ya. Seperti ini pengalaman awas ini pengalaman lagi. Seorang tukang ya maunya sama pemimpin tuan rumah itu disuruh menaik di atas untuk menutup plafon ini Mas, ada bukaan plafon maunya ditutup.